Assalamualaikum anak-anak, tidak terasa kita sudah memasuki tema 6, subtema 3, yaitu tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 tumbuhan di sekitarku. Di dalam bacaan pada buku tema 6 itu terdapat banyak bacaan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital. Baiklah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan bagaimana cara penggunaan huruf kapital yang tepat. Yang pertama, terdapat beberapa aturan penggunaan huruf kapital antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai huruf pertama di awal kalimat. Contohnya, bunga mawar tumbuh subur di taman. Ini bisa kalian lihat, huruf yang Ibu beri cetak tebal dan garis bawahi. Ini adalah huruf pertama di awal kalimat. Jadi huruf kapital itu digunakan untuk huruf pertama pada setiap kalimat. Kemudian yang kedua, sebagai huruf pertama nama orang. Contohnya, kakakku bernama Roni Saputra. Kalian bisa lihat huruf R pada nama Roni yang ibu tebal dan garis bawahi, dan huruf S pada Saputra itu merupakan nama orang. Jadi huruf kapital juga digunakan untuk huruf pertama nama orang. Misalnya nama kawan kalian adalah Jihan Priyana. Jadi huruf J pada kata Jihan itu kalian buat pakai huruf besar, dan huruf P pada kata Priyana itu kalian juga gunakan huruf besar. Jadi huruf kapital itu sebagai huruf pertama nama orang seperti pada contoh yang kedua ini. Yang ketiga, huruf pertama untuk nama hari, bulan, dan tahun. Pada contoh, pada bulan September ini nama bulan, jadi kita gunakan huruf kapital. Pohon mangga milik ayah Dio berbuah. Di sini juga ada penggunaan huruf kapital seperti yang nomor 2 tadi, huruf pertama nama orang. Jadi nama orang itu huruf pertamanya menggunakan huruf kapital juga. Dan nama bulan menggunakan huruf kapital. Kemudian ada contoh lain, saya lahir pada bulan Januari. Pada kata Januari, huruf J-nya kalian gunakan huruf kapital. Contoh berikutnya, hari ini adalah hari Rabu. Huruf kapital pada huruf R pada kata Rabu itu juga menggunakan huruf kapital karena itu merupakan nama hari. Paham ya anak-anak? Kemudian yang nomor 4, sebagai huruf pertama nama tempat. Jadi nama tempat juga menggunakan huruf kapital seperti pada contoh, Candi Prambanan terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Huruf C pada kata candi itu menggunakan huruf kapital. Huruf P pada kata Prambanan juga menggunakan huruf kapital. Daerah, huruf D pada kata pertama juga menggunakan huruf kapital. Istimewa, huruf I-nya kapital. Yogyakarta, huruf Y-nya menggunakan kapital karena huruf pertama nama tempat. Misalnya, saya berasal dari Sanggau. Jadi huruf S pada kata Sanggau itu menggunakan huruf kapital. Yang kelima, sebagai huruf pertama untuk sebutan yang berhubungan dengan Tuhan. Kitab suci, kata ganti untuk menyebut Tuhan. Seperti contoh, kita harus bersyukur atas karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang berhubungan dengan Tuhan itu huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Seperti contoh, huruf T pada kata Tuhan, yang pada kata huruf Y pada kata yang, Maha pada kata huruf M pada kata Maha, dan Esa huruf E pada kata Esa. Contoh berikutnya, kitab suci umat Katolik adalah Injil. Jadi huruf I pada kata Injil menggunakan huruf kapital karena berhubungan dengan kitab suci. Ataupun kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Huruf A pada kata Al-Quran menggunakan huruf kapital. Jadi ada 5 ya anak-anak penggunaan huruf kapital. Yang pertama sebagai huruf pertama di awal kalimat.
Jadi setiap kalian membuat kalimat itu, huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital seperti yang contoh ibu nih, ini M. Ini kan huruf pertamanya nih seperti tulisan ibu ini juga menggunakan huruf kapital. Yang kedua sebagai huruf pertama nama orang. Dan yang ketiga sebagai huruf pertama nama hari, bulan, dan tahun. Huruf pertama nama tempat, dan huruf pertama untuk yang berhubungan dengan Tuhan, kitab suci, atau kata ganti menyebut Tuhan. Misalnya lagi untuk yang nomor 5 itu Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi huruf Y pada kata Yesus itu menggunakan huruf kapital. Kemudian lagi contohnya, ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Jadi huruf A pada kata Allah itu juga menggunakan huruf kapital. Kemudian pada setiap kalimat juga, selain kalimat pertanyaan itu harus diakhiri dengan tanda titik. Ya. Jadi seperti contoh yang ada tulisan yang udah Ibu buat ini, setiap di akhir kalimat Ibu beri tanda titik. Kemudian unsur-unsur dalam perincian atau pembilangan diberi tanda koma. Misalnya ada yang seperti nama hari, koma, bulan, koma, dan tahun. Koma itu untuk sebagai pembagi atau perincian dan pembilangan. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu tentang penggunaan huruf kapital. Semoga bisa dipahami. Dan untuk para orang tua, selama mendampingi anaknya belajar, jangan hanya dikasih jawaban langsung, tetapi kalau sebisa mungkin untuk dijelaskan biar anak lebih paham. Karena sebagian dari proses belajar anak itu adalah dari mendengarkan, bukan hanya membaca ataupun menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.